Eh, Mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Filipi pasal 3 ayat 8. Ya, di mana saya memberikan tema firman Tuhan yang berbicara bahwa karena Dialah aku telah melepaskan semuanya. Saudaraku yang terkesan Tuhan, tema firman Tuhan kita, karena Dialah aku telah melepaskan semuanya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Kita berhenti dulu di ayat 8a. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Paulus sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, tujuannya adalah mengabdi kepada Tuhan. Dia melihat dirinya melayani Tuhan. Sampai ketika di perjalanan di Damsyik, Tuhan menjumpai dirinya. Dia sadar bahwa dia tidak tahu siapa Tuhan. Loh, kok bisa, Pak Pendeta Fu? Dia melayani Tuhan, sampai Tuhan berjumpa dengan dia, harusnya senang. Karena dia melayani yang dia jumpai, menampakkan diri. Tetapi justru dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Malahan dia nggak tahu siapa Tuhan. Padahal dia melayani Tuhan. Banyak orang demikian. Mungkin di dalam kekristenan hari-hari ini kita menemukan banyak yang demikian juga. Seperti Paulus. Saudara, dari mana kita tahu Paulus tidak mengenal Tuhan yang dia layani? Karena waktu dia ditemplah oleh sinar terang dalam perjalanannya dengan kuda, ya, dia jatuh dari atas kuda. Tujuan perjalanannya adalah menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Waktu dia bertemu dalam penjumpaan ilahi tersebut, dia menjadi buta. Dia mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang ditanyakan oleh Saulus? Di dalam sinar terang yang membuat dia buta dan telinga yang masih bisa mendengar, dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Jadi gini, dia tahu itu pasti Tuhan. Tidak mungkin di luar Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sedemikian besar bisa membuat menjadi buta. Lalu ada sinar terang, ada suara yang supra ilahi yang begitu luar biasa, dan dia tahu ini pasti Tuhan. Tidak mungkin bukan Tuhan. Ini pasti Tuhan. Karena aku menjadi buta, aku dijumpai, dan dia tahu namaku Saulus. Dia mampu membuat aku terjatuh. Dia mampu menunjukkan sebuah penglihatan ilahi, dan ini pasti Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Saudara, maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yang begitu mengherankan. Dia yang bekerja begitu giat untuk Tuhan, menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, mau membunuh orang Kristen. Dan saat itu suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Kaget dia. Loh, kalau aku tahu Yesus itu Tuhan, aku nggak mau aniaya. Tapi Paulus juga bingung. Yang aku aniaya kan orang Kristen. Aku nggak aniaya Tuhan. Yesus berkata, di dalam perkataan itu kita tahu satu hal, bahwa menganiaya orang Kristen ada yang menganiaya diriku. Dengan menganiaya orang Kristen, aku ada
di dalam hidup mereka. Saudara, kita tahu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, bahwa Kristus yang tidak meninggalkan kita, Allah Immanuel itu. Maka ini menjadi pengajaran yang kita harus berhenti sejenak, pelajari dengan baik. Saya ingin melihat wajah kita bersama-sama dalam hal ini. Perhatikan baik-baik. Saya mau mengajarkan kita untuk melihat hal ini. Ketika kita melihat kebenaran yang Yesus nyatakan, akulah yang kau aniaya. Maka di dalam menganiaya orang Kristen, membakar gereja, menutup gereja, menganiaya, membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, engkau dan saya tidak perlu takut. Karena yang dianiaya itu bukan kita. So, maka diri kita perlu bersyukur dan dengan bangga berkata bahwa Tuhan telah menyatakan melalui kejadian Saulus bahwa diri kita itu tidak ditinggal Tuhan, bahwa di dalam bersama kita, orang yang menganiaya kita itu dia berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan kita. Yang percaya, lambaikan tangan, katakan amin. Amin. Iya, dia bukan berhadapan dengan kita. Jadi hari ini kalau kita berkata, Tuhan, tahukah engkau COVID yang aku nggak tahu, COVID yang aku nggak bisa lihat, aku benar-benar mengalami pergumulan dengan tantangan ini. Sekarang karena ini ekonomi rumah tanggaku berantakan, karena pergumulan ini saudaraku terambil, karena masalah ini aku dihimpit sedemikian berat. Saya mau berkata, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Amin. Dia tahu. Sama, perhatikan kalimat perjumpaan Saulus di Damsyik dengan kalimat Ananias dan Safira yang datang ke hadapan Petrus. Mereka bawa persembahan. Petrus berkata, kalau engkau sudah jual tanahmu, semua uang kamu mau ambil, itu nggak masalah kok. Ya udah ambil aja. Tapi kalau kamu mau persembahan, juga terbuka lebar, silakan engkau memberi persembahan. Hai Ananias dan Safira. Tapi kalau kamu kasih persembahan setengah, kamu bilang semuanya, itu bohong. Nah, kalimat selanjutnya perhatikan. Petrus berkata, engkau berpikir, engkau menipu aku, Petrus. Nah, kan rasulnya kelihatan. Tapi Petrus berkata, engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam pelayanan Petrus, penyertaan Allah di dalam kehidupannya, seseorang yang berpikir, aku cuma bohongin rasul kok. Ini manusia yang kelihatan. Aku cuma nipu orang kok. Ananias dan Safira ditegur oleh Petrus. Engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Allah. Maka lihat dua kebenaran ini. Kebenaran di dalam perjalanan Damsyik dan kejadian di Ananias Safira. Apa yang terjadi? Bahwa seluruh pelayanan kehidupan kita, keberadaan kita, itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Maka kalau ada orang menganiaya kita, ada orang menipu kita, kita berkata, aduh Tuhan, aku ditipu. Lalu kita mau membalas. Jangan membalas. Jangan mengambil haknya Tuhan untuk membalas. Itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Karena apa? Engkau jangan berpikir dirimu yang ditipu. Jangan berpikir engkau yang dilukai. Jangan berpikir kita yang mengalami. Enggak. Tuhan yang ditipu. Tuhan yang dianiaya. Tuhan tahu semua. Jangan berpikir bahwa engkau sebagai istri, ada suamiku menipu aku, uangku dibawa lari, pernikahan dia tidak bertanggung jawab. Enggak. Di dalam pernikahan yang sudah diberkati oleh Tuhan, dikuduskan di dalam hadapan Tuhan, dalam pemberkatan nikah, maka pasanganmu yang menipu dirimu, mungkin berpikir menipu engkau sebagai pasangan. Tetapi sebenarnya dia menipu Tuhan. Kenapa? Yang mempersatukan Tuhan, yang memberkati pernikahan Tuhan. Maka dibalik dia menipu dirimu, dia tidak sadar. Tuhan yang menyatukan itu, dia menipu Tuhan. Yang mengerti, lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Maka kebenaran jalan di Damsyik ini, itu begitu luar biasa bagi saya. Maka hari ini, diri anak-anak Tuhan, ayo. Jangan cengeng. Jangan berkata, aduh, jangan lebay. Jangan berkata, aduh, aku dianiaya. Aduh, aku ditipu. Enggak, saudara. Kita ini ada roh Tuhan. Katakan, kamu boleh bertindak seenaknya. Silakan. Tapi engkau bukan berhadapan dengan saya.
engkau berhadapan dengan Tuhan. Karena aku punya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen di Damsyik dianiaya. Orang-orang Kristen di Damsyik dikejar, mau dibunuh. Tapi apakah Saulus menghadapi orang Kristen? Tidak. Di balik orang Kristen, Yesus yang di surga tahu dan berkata, Saulus, Saulus, engkau menganiaya aku. Di balik penipuan Ananias dan Safira, Petrus berkata, kau pikir kau tipu manusia? Bukan, engkau menipu Allah. Jadi, kebenaran pagi hari ini harusnya membuat kita bangga memiliki Allah yang demikian dahsyat. Saudara, hidup kita dilindungi, diproteksi, dinaungi, dijagai, dipagari dengan begitu sempurna. Bahwa segala sesuatu bahkan yang diperbuat orang terhadap hidup kita, kita tidak tahu. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Hari ini engkau bergumul, engkau punya masalah, engkau punya tantangan, engkau menangis dalam segala kesedihan dan begitu bergumul. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nah, karena itulah kalau kita melihat ya Paulus ya berkata, Paulus yang sudah ditangkap Tuhan berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Nah, ini tema kita. Karena dialah, karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Masalahnya banyak anak Tuhan setelah ikut Tuhan bukan melepaskan segalanya, makin terikat. Justru begitu rela melepaskan iman yang sudah diperoleh. Saya bersyukur. Di sisi lain banyak anak Tuhan yang berkata, saudara, saya menerima telepon yang berkata, Pak Fu, saya tidak mendapatkan harta warisan karena saya sekarang percaya pada Yesus. Saya dikeluarkan dari daftar sebagai anak di keluarga. Saya tidak punya apa-apa. Lalu keluarga menawarkan, engkau kembali kepada Yesus, kembali kepada yang semula, tinggalkan Yesus, hartamu kembali. Saudara, anak Tuhan ini berkata, enggak, saya tidak akan kembali. Saya akan tetap berpegang pada Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus adalah segala-galanya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi teladan yang luar biasa dari Paulus. Bagi kita semua hari ini, kita harusnya berkata, karena aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Jangan sebaliknya. Jangan Kristus dilepas, dunia yang dipegang. Perbedaan apa? Orang percaya yang rohani dengan orang percaya yang KTP, yang duniawi. Dengar ya, saya sebut. Ada orang percaya rohani, ada orang percaya duniawi. Bedanya apa? Yaitu bedanya di titik yang mereka pegang teguh. Kalau orang percaya yang rohani, dia akan berpegang teguh kepada Kristus dan melepaskan segalanya. Dia akan belajar melepaskan segalanya. Tapi orang percaya yang duniawi, ya, menyebut diri orang percaya, tapi duniawi, dia akan memegang segalanya dan bahkan rela menyalibkan Kristus lagi, menginjak-injak salib. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Saudara lihat, dari ayat 8 menuju kepada ayat 10, Paulus dengan konsisten. Dia yang berkata, aku anggap rugi semuanya, aku lepaskan semuanya demi pengenalan akan Kristus. Ayat 10, dia berkata apa? Dia rela bersekutu dalam penderitaan dengan Kristus. Nah, sekarang kita masuk, lihat. Yang ku kehendaki apa? Bersekutu dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa di dalam Dia dalam kematian.
Paulus bukan berkata hanya mau mahkota yang mulia, hanya mau mahkota saja, nggak mau penderitaan, enggak. Jadi dia bukan hanya berkata aku rela melepaskan semua untuk Kristus, bahkan untuk Kristus dia rela bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Berapa banyak anak Tuhan di masa kini berani mengikuti teladan penderitaan Kristus. Teladan penderitaan Kristus adalah sebuah teladan yang berkata bukan kehendakku, kehendak Dia. Bukan membalas, tapi mengampuni. Bukan mencaci maki, tetapi memberkati. Bukan mengutuk, tetapi mendoakan. Paulus berkata, aku dianiaya. Oh, Paulus dianiaya, dirajam, disiksa. Dia adalah orang yang dulunya algojo, yang begitu ganas, yang mengeksekusi orang, yang mengutuk orang Kristen, menangkap orang Kristen, memenjarakan, merajam. Ketika dia percaya Yesus, mulai dia yang dirajam, dia dianiaya, dia disiksa, dia ditekan, dia mau dibunuh. Lalu dia membalas dengan karakternya yang lama yang begitu. Orang dia yang aniaya orang, sekarang dia dianiaya. Dia bisa balas aniaya. Itu udah makanan dia sehari-hari. Mau siksa orang, mau penjarakan orang. Sekarang dia di penjara. Lalu responnya apa? Dia tidak merespon. Saya di penjara, saya penjarakan kamu juga. Enggak. Saya dianiaya, saya balas aniaya. Enggak. Di dalam tulisannya di Korintus, dia berkata, ampuni yang menganiaya. Dalam tulisannya di Roma, dia berkata, balas dengan berkat bagi yang mengutuk. Saudara, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Nah, hari-hari ini, coba koreksi hidup kita. Jangan lagi mengisi kekristenan dengan balas dendam, dengan kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kekristenan mengajarkan mengasihi, mengampuni. Nah, kalau berkata sakit Pak, sakit, tapi sakit. Loh Kristus juga sakit di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya tidak ada cara lain. Karena itulah Paulus mengajarkan, ikuti teladan Kristus, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Bukan berarti kita harus mati di salib mengikuti gaya Yesus. Enggak. Tetapi ikuti teladan kehidupannya, bagaimana Yesus mengampuni, mengasihi. Banyak anak Tuhan bilang orang percaya, tapi orang percaya duniawi. Apa beda orang percaya duniawi? Menghakimi. Yesus berkata jangan menghakimi. Kalau orang percaya rohani, dia nggak akan menghakimi. Penghakiman milik Tuhan, pembalasan milik Tuhan. Nah, mari koreksi hidup kita hari ini. Masih menyimpan kesalahan suami? Masih mengutuki anak yang tidak berbalas budi? Wah, punya anak begitu. Saya tahu saya tidak mau lahirkan dia. Sudah, Bu. Apalah anak muda menikah. Ya memang dia tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan panggil kita. Doakan dia. Berkati dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, saya mengajak kita bersama-sama. Maaf, boleh kembali ke slide saya. Host, sebentar. Host bisa bantu? Oke. Bentar ya. Kembali. Saudara, praktek-praktek kekristenan ya dalam kehidupan kita yang diteladankan Yesus nggak bisa ditawar, nggak bisa. Saudara mungkin bertanya, apa artinya Paulus berkata yang kukehendaki persekutuan dalam penderitaannya? Nggak suruh kita naik ke salib mati kok, enggak. Tapi matikan kedagingan kita yang mau balas dendam, mau menghakimi, mau mengutuk, mau terlihat. So ikuti Yesus yang rendah hati.
Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa semua. 2 Petrus pasal 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. So, bukankah saya sudah ajarkan bahwa pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus itu membawa kita dalam sebuah hidup yang begitu memprioritaskan pengenalan akan itu. Kita nggak mau yang lain. Udah, hari-hari kita adalah menuju kekekalan, dan dalam perjalanan kepada kekekalan, kita mau pengenalan akan Allah dan akan Kristus Yesus. Dan orang yang mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, pengenalan yang dia ngaku, saya tahu Tuhan. Saya baca Alkitab kok. Sudah selesai berapa kali? Saya sudah baca beberapa kali. Benar, kenal. Ini kenal, bukan kenal di otak. Firman Tuhan berkata, jadi pelaku firman. Bukannya tahu saja. Kalau kau tahu, kau lakukan. Maka hari ini, Bapak Budian Totong semalam bicara sama saya. Pak Fu, saya mau bicara bahwa apa yang saya alami, lalu saya lihat apa yang firman Tuhan suruh lakukan, saya lakukan. Jadi saya lakukan dari tahun lalu pandemi sampai hari ini. Maka saya bisa melihat bagaimana firman Tuhan terbukti dalam bisnis saya. Karena saya lakukan. Saudara, di dalam Petrus dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan. Jadi, kalau orang yang berkata, saya kenal Tuhan, saya kenal Yesus. Kalau kita kenal Tuhan, kenal Yesus, dan telah melepaskan semua demi mendapatkan Yesus Kristus. Harusnya indikatornya, saudara ada damai sejahtera. Tapi kalau berkata saya nggak ada damai, saya nggak ada damai. Oh, saya udah baca Alkitab, saya udah berdoa, saya nggak ada damai. Saya ingat mukanya, saya dongkol. Nah, ya berarti saudara belum lakukan pengampunan. Terus saya nggak ada damai, mana ada damai? Nggak bisa doa buat musuh. Anak sendiri bahkan benci, suami sendiri, pasangan sendiri, keluarga sendiri. Mana bisa ada damai mau menuntut balas dendam? Ya nggak ada damai. Ngaku kenal Allah, ngaku kenal Yesus. Nah, orang percaya yang rohani, seperti Paulus ungkapkan, dia akan lepaskan segalanya demi Yesus itu. Mari kita kembali kepada pengajaran hari ini. Bahwa aku telah melepaskan segalanya demi Kristus. Aku melepaskan semuanya karena Kristus aku melepaskan semuanya. Nah, kalau udah melepaskan segalanya seperti kata Paulus, apa yang Paulus lakukan? Paulus memutuskan bersekutu dalam penderitaan. Saya sudah mengajarkan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yang ku kehendaki adalah kuasa kebangkitannya, dan hari ini kita belajar persekutuan dalam penderitaan. Sahabat doa, saya tidak tahu apa yang kau alami. Tapi hari ini, jangan lepaskan Yesus. Jangan lepaskan Yesus. Karena dendammu. Karena permusuhanmu dengan saudaramu. Keluargamu. Jangan iman percayamu kepada Yesus. Yang karena Yesus sudah mengampuni dosamu. Kita yang musuh Allah dijadikan sahabat. Kita yang budak dijadikan anak. Kita yang terhilang ditemukan kembali. Kita yang orang berdosa yang mati dalam dosa dibangkitkan oleh karena roh Allah. Dan kita telah bersekutu dalam Kristus. Tetapi apa yang begitu berharga yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, mengampuni hidupmu, engkau nggak bisa mengampuni orang. Apa yang begitu berharga di kayu salib, Kristus telah teladankan, contohkan dengan memberkati musuh. Engkau nggak bisa memberkati orang. Apa yang telah dikerjakan Kristus begitu berharga. Engkau rela lepaskan keselamatan begitu berharga. Damai sejahtera yang begitu mahal yang tidak bisa diberikan dunia. Damai itu engkau rela korbankan demi melihat. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngampunin dia. Nggak bisa. Saya nggak bisa doakan dia. Nggak bisa. Saya nggak bisa memaafkan dia. Hanya demi kemarahanmu, kebencianmu, balas dendammu, akar pahitmu, masa lalumu, engkau rela mengorbankan damai sejahtera yang kekal yang diberikan Kristus
dari kayu salib, engkau tukar dengan kemarahan, kekesalan, persoalan yang sedemikian. Sayang, saudara. Sayang. Saya berkata, sudah, lepaskan semua itu. Lepaskan semuanya demi mempertahankan yang kekal itu. Jangan pertahankan yang sementara, melepaskan yang kekal. Karena engkau akan menyesal ketika sampai pada kekekalan. Semua dalam yang sementara ini harus dipertanggungjawabkan. Maukah engkau melepaskan semuanya demi Kristus? Maukah engkau berkata dengan saya, karena Kristuslah aku melepaskan semuanya. Sebenarnya dia tidak layak diampuni. Suamiku tidak layak diampuni. Istriku tidak layak diampuni. Anakku tidak layak diampuni. Papaku tidak layak diampuni. Papaku tinggalkan mamaku. Aku masih kecil. Aku putus sekolah. Aku hidup susah. Karena papaku tinggalkan mamaku demi perempuan lain. Sekarang udah besar. Aku mau bunuh papaku. Aku membalas dendam. Aku kecewa. Mamaku khianati papaku. Aku tahu mamaku tinggalkan aku yang dilahirkan. Dia tega tinggalkan aku. Aku mau balas hidup mamaku. Relakah engkau melepaskan pengampunan itu? Dan berkata, aku tidak rela melepaskan damai yang Kristus telah berikan dari kayu salib. Aku telah diampuni Kristus. Kalau Kristus telah mengampuni aku, masakan aku tidak bisa mengampuni dia? Karena aku musuh. Aku begitu kotor, begitu jahat. Kristus ampuni. Masakan aku tidak bisa mengampuni dan menilai kejahatan mamaku melebihi segalanya? Aku tidak mau melepaskan kasih Kristus, kasih karunia yang telah aku terima. Aku mau demi Kristus melepaskan semuanya. Maukah? Kalau engkau berkata demikian, engkau sudah mengambil sebuah jalan bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Selamat datang di dalam persekutuan ini. Amin. Tuhan berkati.